ابتغاء لمرضات الله ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به أستغفر من كل داء ونوره لقلبي عند جهلي وحيرتي. فيا رب متعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي. Surat Ali Imran ayat 84. Qul amanna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail. Wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbad wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim. Wa la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakanlah wahai Muhammad, amanna, kami beriman, kami percaya billahi kepada Allah, wama unzila alaina, wama dan sesuatu, dan kitab, maksudnya kitab Al-Quran, unzila yang diturunkan alaina kepada kami, wama unzila dan kami percaya pada kitab yang kitab atau suhuf yang diturunkan ala Ibrahim kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail, Nabi Ismail, wa Ishaq, Nabi Ishaq, wa Yaqub dan Nabi Yakub, wal asbati dan keturunannya. Wa ma utiya Musa, kami juga beriman dengan apa yang telah diberikan kepada Musa, maksudnya adalah Taurat. Wa Isa dan Isa, wan nabiyuna dan kepada kitab atau suhuf-suhuf
yang diberikan kepada para nabi mir rabbihim dari Tuhan mereka. La nufarriqu kami tidak membeda-bedakan baina ahadin di antara salah satu minhum dari para nabi itu. Wa nahnu dan kami lahu kepada Allah muslimun berserah diri. Kul amana billah. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berikrar juga kepada umatnya amanna billah. Jadi yang pertama ini Al-Quran ini di sini menegaskan tentang pentingnya ikrar beriman percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi juga seperti itu. Pasti tauhid yang pertama. Jadi keyakinan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama dalam berdakwah pun itu sebelum menjelaskan syariat tentang sholat, puasa dan sebagainya pasti tauhid dulu. Mengajak orang itu untuk percaya Allah dulu. Jadi tidak mungkin belum itu diajari syariat kayak sholat, tidak mungkin. Pasti tauhid dulu. Yang penting orang percaya kepada Allah dulu, sudah tidak percaya kepada selain Allah. Karena ini pondasi, jadi yang paling pokok. Dan sebenarnya untuk kita percaya kepada Allah itu tidak perlu jelimet, tidak perlu teori yang berat-berat. Karena adanya Allah itu bisa diterima secara akal dengan mudah. Contoh Arab Badui. Arab Badui ini orang-orang Arab yang dianggap pada waktu itu orang-orang desa yang tidak berpendidikan, yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis, selalu ketinggalan informasi, sehingga mereka dianggap bodoh-bodoh gitu. Tapi walaupun bodoh ternyata mereka tuh pinter dalam urusan percaya kepada Allah. Pernah mereka misalkan dites ditanya, kenapa kamu percaya kepada Allah? Kenapa kamu percaya Allah yang menciptakan alam ini? Ini jawabannya orang Arab Badui itu cuma sederhana. Ya kalau ada kotoran onta berarti ada ontanya. Kalau ada bekas telapak kaki berarti ada kaki yang menginjak. Karena itu langit yang memiliki bintang-bintang kata mereka. Bumi yang banyak jalan-jalannya. Laut yang memiliki ombak-ombak pasti ada yang mengatur, pasti ada yang menciptakan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita dalam mendidik anak-anak kita itu pondasi awal harus diyakinkan bahwa kita itu ada yang menciptakan, kita ada yang mengawasi, kita itu ada yang akan mengadili nantinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum doktrin-doktrin yang lain, pastikan dulu anak-anak kita itu percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai naudzubillah itu jadi ateis, tidak percaya Tuhan. Ada cerita seorang profesor ateis itu mendebat bahwa Tuhan itu tidak ada. Lalu dia ditanya, "Profesor, bagaimana mungkin Anda kok bisa yakin Tuhan itu tidak ada?" Kata profesor ateis ini, berdasarkan ilmu pengetahuan yang kupelajari, sesuatu yang ada itu harusnya bisa dilihat dan bisa diraba. Harus bisa dilihat, bisa diraba. Itu namanya ada. Lalu profesor ditanya balik, "Profesor, bagaimana Anda bisa yakin begitu?" Kata sang profesor, "Ya pakai akal pikiran." Lalu dia ditanya lagi, "Profesor, di manakah pikiran Anda?" Wah, dia mulai bingung itu. "Pikiran saya itu ya ada di sini." "Apakah Anda pernah lihat pikiran Anda? Apa Anda pernah memegang pikiran Anda?" "Tidak." "Berarti Anda nggak punya pikiran." Katanya kalau nggak bisa dilihat, tidak ada. Jadi naudzubillah jangan sampai jadi ateis. Jadi anak-anak kita, keluarga kita itu dari kecil harus didoktrin bahwa ingat kita ada yang menciptakan, kita ada yang mengawasi,
kita itu ada yang nanti akan mengadili perbuatan kita. Nah, dengan pondasi seperti itu, anak-anak kita itu ya umpama naudzubillah tidak benar ya masih mending begitulah. Jadi sebelum doktrin-doktrin yang lain kamu harus rajin belajar apa? Ini loh yang paling penting, bahwa amanna billah, kamu harus percaya kepada Allah. Wa ma unzila alaina, Rasul juga diajarkan untuk menyampaikan kepada umatnya agar yakin wa ma unzila alaina, dengan apa yang diturunkan kepada kami, yaitu dengan Al-Qur'an. Wa ma unzila ala Ibrahim, dan juga apa yang diturunkan kepada Ibrahim, namanya suhuf. Jadi yang Allah berikan pada para nabi tidak semuanya isinya itu banyak kemudian terbukukan. Ada juga namanya suhuf, jadi materinya lebih ringkas, lebih sederhana. Suhuf artinya lembaran-lembaran. Wa Ismaila, diberikan pada Ismail, wa Ishaq pada Ishak, wa Yakub wal asbat, dan keturunannya. Semua nabi dan rasul pasti mereka punya suhuf tadi, karena itu merupakan petunjuk dari Allah untuk membimbing umatnya. Nah, kenapa di sini Al-Qur'an itu disebutkan pertama? Wa ma unzila alaina, padahal Al-Qur'an itu diturunkan terakhir. Karena menurut ulama tafsir bahwa satu-satunya kitab Allah yang terjaga keasliannya, yang bisa menjadi sumber rujukan bahkan untuk mengetahui kitab-kitab yang sebelumnya, hanya Al-Qur'an saja. Maka walaupun diturunkan terakhir, di sini disebutnya pertama kali, karena Al-Qur'an itulah yang menjadi pedoman. Yang lain, kitab yang lain cukup kau yakini saja, cukup engkau percaya saja. Jadi nggak usah kita misalkan kepengen menekuni Injil, Taurat, nggak usah. Karena apa? Al-Qur'an ini sudah lebih lengkap, cukup yakin saja. Wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna, kemudian apa yang diturunkan kepada Musa, maksudnya adalah kitab Taurat, wa Isa wan nabiyun, dan juga Isa dan nabi-nabi yang lain. Nah, di sini ada pengkhususan penyebutan apa yang diturunkan kepada Musa dan Isa berkaitan dengan Yahudi dan Nasrani. Jadi secara spesifik khusus Allah ini menyebutkan yang diturunkan kepada Isa dan Musa. Mir rabbihim, semua itu mir rabbihim, dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum. Nabi mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak membeda-bedakan keyakinan kita, kepercayaan kita kepada para nabi dan rasul, kepada kitab-kitab itu enggak ada kita beda-bedakan. Tidak seperti, ini jangan sampai seperti Yahudi dan Nasrani yang mereka membaca kitab itu tapi mereka hanya mau mempercayai dan mengamalkan sebagian tapi tidak mempercayai sebagian yang lain. Itu wataknya mereka begitu. Misalkan di Injil disebutkan tentang akan datangnya Nabi akhir zaman yang namanya Muhammad. Begitu sampai pada kalimat itu, mereka tuh tidak mau baca. Karena apa? Karena kedengkian mereka begitu tahu bahwa ternyata Muhammad itu bukan dari kalangan Bani Israel. Jadi watak mereka tuh seperti itu. Jadi hanya mau membaca yang kira-kira itu menguntungkan bagi mereka lah, kira-kira begitu. Jadi hanya mau baca, ngamalkan sebagian, menerima sebagian, tapi menolak sebagian yang lain. Nah, kita umat Islam diajarkan oleh Nabi, la nufarriqu baina ahadin minhum, semua nabi kita yakin. Makanya sudah cukup seseorang itu menjadi kafir apabila dia itu misalkan hanya percaya kepada satu nabi tapi tidak percaya nabi yang lain. Naudzubillah, misalnya ada orang Nabi Muhammad percaya tapi dia itu kok dengan yakin terus mengatakan saya tidak percaya ada Musa, ada Isa, ya itu bisa jadi kafir begitu. Karena kita ini harus sepaket, harus percaya kepada semua nabi. Begitupun dengan kitab. Kita percaya Al-Quran, kita juga harus percaya bahwa Allah itu pernah menurunkan Injil, Taurat, Zabur, dan juga suhuf yang lain. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami, nah
Nabi dan umatnya, kami lahu kepada Allah muslimun, adalah orang-orang yang berserah diri. Artinya kita itu nurut kepada apa yang Allah perintahkan. Jangan sampai seperti Yahudi Nasrani itu, mereka hanya nurut sebagian tapi tidak nurut sebagian yang lain. Agama ini kan Islam. Islam itu dari kata aslama yuslimu islaman. Aslama itu artinya menyerahkan diri, nurut, tunduk, seperti itu. Jadi kita ya tunduk, semua yang dari Allah itu kita patuhi. Itulah agama Islam, agama yang mengajarkan kepada kita untuk tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Ali Imran ayat 84. Insyaallah kita lanjutkan kembali besok pada ayat 85 dan 86. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.